Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari dua yang terdiri dari Wijayanti, Kartini Sulastri, Putri M. Rido Juliardin, Adrina Cantika Putri, dan saya sendiri Ilham Satria Utama. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang perancangan aplikasi irigasi lahan rawa. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Putri Aprilia. Baiklah, selanjutnya perancangan aplikasi irigasi lahan rawa, sumber perencanaan jaringan irigasi air tanah Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, yang dimaksud dari Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, Pol 22, nomor 1, dari halaman 43 sampai 52. Perancangan aplikasi irigasi air tanah di lahan rawa, revitalisasi jaringan irigasi air tanah. Tahap pertama itu mulai lalu menentukan identifikasi masalah, investigasi data karakteristik lahan dan kondisi existing, kemudian zona-zona terpilih. Tahap 2, survei lapangan, pengamatan data existing, lokasi, area sawah, drainase, saluran, kondisi sarana dan prasarana jaringan irigasi, analisis data hidrologi untuk jumlah ketersediaan air dan analisis data biaya pelaksanaan, karakteristik elevasi muka air dan faktor yang mempengaruhinya. Tahap ketiga, revitalisasi lahan dan produktivitas hasil, skenario untuk revitalisasi lahan dan produktivitas hasil pertanian, saran dan rekomendasi, dan selesai. Saya kembalikan ke Ilham Satria Utama. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Rido Juliardin. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya. Tahap 1. Pada tahap 1 yaitu mempelajari kondisi existing dan karakteristik lahan rawa di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, kondisi existing geografis dan administrasi daerah, serta sistem usaha tani, jaringan reklamasi, dan tipe penutupan lahan, di mana kondisi existing juga berkaitan dengan karakteristik lahan yang berupa kondisi fisik dan kimia tanah, hidrotopografi, dan hidroklimatologi. Tahap ini juga membahas mengenai inventarisasi data karakteristik lahan yang ada di lokasi yang tersebar dengan masing-masing kriteria yang ada, dan dilakukan pemetaan atau zonasi menggunakan sistem informasi geografis yang dapat mempermudah pengambilan sampel dan percobaan revitalisasi guna meningkatkan produktivitas tanaman. Setelah data-data yang didapatkan diolah, maka ini didapatkan zona-zona terpilih, yaitu zona wilayah yang dibagi berdasarkan jenis BA dan airnya. Saya kembalikan ke Ilham Satria Utama. Untuk tahap kedua dilanjutkan oleh Saudari Ayu Wijayanti. Tahap 2 dilakukan pengamatan lapangan seperti menentukan data curah hujan, melakukan ujian konsistensi curah hujan, dan mencari curah hujan efektif. Dilakukan analisis data dengan 4 cara, yaitu analisis data existing, lokasi, analisis data hidrologi, dan analisis data biaya pelaksanaan. Untuk tahap ketiga dilanjutkan oleh Saudari Sadrina Cantika Putri. Baiklah, untuk tahap 3 yaitu didapatkan tipologi lahan rawa lebak yang merupakan hasil dari kondisi hidrotopografi dari lahan rawa tersebut. Tahap 2 didapatkan hasil peningkatan produktivitas tanaman yang dipengaruhi curah hujan dan
revitalisasi lahan rawa, serta biaya pertanian. Dari tahap 1 dan 2 akan ditentukan peningkatan prioritas yang sesuai penelitian. Strategi dalam menentukan skenario-skenario apa yang akan direkomendasikan untuk mendapatkan model pengendalian muka air lahan rawa lebak. Setelah model diperoleh, maka diharapkan akan menjadi saran dan rekomendasi untuk perancangan sistem irigasi dan drainase untuk pengendalian muka air di lahan rawa lebak. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Kartini Sulastri. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk penjelasannya itu yang pertama, data yang dibutuhkan dalam perencanaan irigasi pada lahan ini yaitu data klimatologi dan pengeboran. Nah, data klimatologi yang meliputi yaitu data curah hujan, data temperatur, data kelembaban, dan intensitas cahaya matahari, serta data kecepatan angin. Yang kedua itu setelah kita melakukan pengolahan data dengan cara menghitung curah hujan efektif, menghitung evapotranspirasi, menentukan volume reservoir, menentukan evapotranspirasi potensial, menentukan perkolasi, menentukan kebutuhan air irigasi, serta menghitung jaringan pemompaan. Yang ketiga itu data curah hujan yang digunakan tahun 2006 sampai 2016, data klimatologi. Yang ketiga, data curah hujan efektif yang dipakai pada perencanaan ini menggunakan data pengamatan 10 tahun dengan cara menghitung RE pada tanaman tersebut. Yang kelima, itu perhitungan evapotranspirasi potensial dihitung dengan metode Penman, modifikasi, dan ditabelkan. Yang keenam, itu nilai perkolasi yang digunakan adalah 2 mm per hari. Nah, karakteristik tanah pada lokasi termasuk jenis tanah lempung berat dengan pengolahan yang baik. Yang terakhir itu perhitungan kebutuhan air irigasi dibuat dengan dalam 2 alternatif untuk memperoleh pemakaian air optimal jika menggunakan variasi pola tanaman. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama kita mendapatkan hasil perhitungan value reservoir, didapatkan volume reservoir 106, perhitungan volume reservoir yang didapatkan yaitu 106,18 meter kubik diakumulasikan menjadi 100 meter kubik dengan dimensi rencana panjangnya yaitu 10 meter kali lebar 10 meter dan tingginya itu 1 meter. Yang kedua itu besarnya pipa yang digunakan dari sumber air tanah ke reservoir adalah 3 inci. Yang ketiga itu jaringan irigasi air tanah direncanakan seluas 26,15 hektar. Yang keempat itu debit yang diperlukan oleh seluruh lahan palawija adalah sebesar 106,18 meter kubik dengan desain reservoirnya itu 100 meter kubik dengan dimensi panjang 10 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 1 meter. Yang terakhir yaitu kelima, jaringan irigasi ini direncanakan dengan menggunakan pipa PVC dengan panjang pipa dari sumur menuju reservoirnya yaitu 322,38 meter dan panjang pipa untuk distribusi airnya adalah 2.201,63 meter. Itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.